Jumpa kembali dengan saya Andio, peziarah iman dari kaki Gunung Tugel, Purwokerto, Banyumas. Apa kabar? Semoga hari ini menjadi hari yang mencerahkan, hari yang memberikan harapan, hari yang meneguhkan bahwa kita tidak sendirian di dalam dunia ini, tetapi disertai oleh sahabat agung kita, yaitu Tuhan. Kita lanjutkan perjalanan ziarah iman kita untuk menikmati kitab Amsal. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, sahabat yang baik, kami bersyukur untuk karunia para sahabat-sahabat kami yang ada di dunia. Bersama dengan mereka, waktu terasa begitu cepat berlalu. Juga bersama dengan mereka, banyak hal-hal yang membuat kami lebih mudah untuk menjalani kehidupan. Karena mereka bagian dari solusi, tinimbang bagian dari problem. Terima kasih Bapa untuk segala sesuatu yang Tuhan karuniakan kepada kami. Biarlah itu menjadi bekal bagi aktivitas kami. Baik di ruang kerja, di ruang keluarga, di ruang belajar, di jalan, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Firman-Mu kiranya menuntun kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Amsal 16 ayat 23 dan 24 yang berbunyi demikian. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi, dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Saudara-saudara yang berkehendak baik, percaya nggak bahwa banyak peristiwa-peristiwa besar seringkali bermula dari hal-hal yang kecil. Peristiwa-peristiwa rumit kerap kali berangkat dari masalah-masalah sepele. Kata-kata yang kontraproduktif, nyinyir, nyindir, merendahkan, mengintimidasi yang tidak tepat waktu dan tidak tepat tempat dan suasana hati diucapkan. Dan banyak contohnya di dalam hubungan kerja misalnya. Banyak konflik baik atasan dan bawahan, alasannya macam-macam. Bawahan yang tidak menunjukkan kinerja yang maksimal, tidak mencapai target, tidak menghormati atasan, atau atasan yang tidak memberikan feedback terhadap kinerja bawahan, atau tidak jarang masalah komunikasi, omongan yang tidak nyambung. Bisa sebabnya sederhana, tetapi dampaknya luar biasa dahsyat. Kinerja menjadi terganggu, target bisa meleset, dan semakin runyam kalau problemnya kemudian melebar, bukan saja atasan bawahan, tetapi juga konflik antar karyawan, perbedaan menafsir tugas, beda gaya kerja, bisa menimbulkan pertengkaran. Atau karyawan yang satu merasa ditindas, dibully, dikata-katain oleh yang lain. Dampak kinerjanya ambyar. Komunikasinya menjadi dingin. Diam tapi diemin. Bekerja tapi tidak pedulian. Nah, kata-kata yang sebenarnya biasa saja, sederhana saja,
tetapi diucapkan dengan nada dan gaya rasis misalnya, membawa dampak kinerja, merusak relasi, dan dampak sosial yang merusak dan mengancam masa depan bersama. Pengamsal mengatakan berpesan, hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi. Hati orang bijak yang berhikmat, mulutnya berakal budi. Tidak asal ngomong, bahasa mungkin tidak harus halus, tetapi tidak asal jeplak. Tidak asbun asal bunyi, tidak asmuni asal moni, tetapi mulutnya berakal budi. Tahu mana yang harus diomongkan, mana yang tidak patut diomongkan, dan yang tidak perlu diomongkan. Meskipun itu benar, tetapi kalau tidak membawa berkat, tidak menjadikan keadaan lebih baik, maka dia pantang ngomong. Daripada rame, daripada ribut, daripada kisruh, yang berakal budi menuntun dia untuk berhikmat. Dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Maka ia akan bicara pada saat yang tepat, situasi yang tepat, dan tempat yang tepat. Nah, saudara-saudara sekalian, saat yang tepat. Mungkin saat bos kelihatan lagi bombong, atasan kita lagi kelihatan semeringah, bicaralah. Itu barangkali waktu yang tepat. Karena suasananya sudah terkondisikan akan lebih cair. Daripada melihat bos sudah suntuk, tegang, kaku, langsung saja nyerocos ini, itu, dan sebagainya. Ya reaksinya bisa diduga. Dia akan meradang, tambah marah, karena sudah sumpek. Dibutuhkan saat yang tepat. Ada seorang laki-laki bertanya saat kunjungan seminggu setelah adik perempuannya melahirkan. Lalu dia bertanya, hadiah apa yang diberikan suamimu setelah engkau melahirkan? Tidak ada, jawab si adik pendek. Masa sih? Apa engkau tidak berharga di sisinya? Aku bahkan sering memberi hadiah istriku walaupun tanpa alasan yang istimewa. Siang itu ketika suaminya lelah pulang dari kantor, menemukan istrinya merajuk di rumah. Keduanya lalu terlibat di dalam pertengkaran. Dan awal pertengkaran ini menjadi pertengkaran yang terus menerus. Sebulan kemudian suami istri ini bercerai. Dari mana sumber masalahnya, saudara-saudara? Dari kalimat sederhana yang diucapkan saudara laki-laki kepada adik perempuannya. Saat arisan, seorang ibu bertanya, rumahmu ini apa nggak terlalu sempit? Bukankah anak-anakmu banyak? Saudara-saudara, rumah yang tadinya terasa lapang. Sejak ia mendengar pertanyaan itu, tiba-tiba dirasa sempit oleh penghuninya. Ketenangan pun mulai hilang saat keluarga ini mulai terbelit hutang kala mencoba membeli rumah besar dengan kredit ke bank. Seorang teman bertanya, berapa gajimu sebulan kerja di toko itu? 1,5 juta, jawabnya. Apa? Cuma 1,5 juta? Sedikit amat yang menghargai keringatmu. Apa cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupmu? Dan sejak saat itu, dia membenci pekerjaannya. Dia meminta kenaikan gaji pada pemilik toko.
tetapi pemilik toko menolak dan mem-PHK-kan dia. Kini dia malah tidak berpenghasilan dan jadi pengangguran. Seorang bertanya pada kakek tua, "Berapa kali anakmu mengunjungi engkau dalam sebulan?" "Sebulan sekali," kata si kakek. "Wah, keterlaluan banget anak-anakmu tuh. Masa di usia senjamu ini seharusnya mereka mengunjungi kau lebih sering." Nah, saudara-saudara sekalian, hati si kakek ini tiba-tiba terasa sempit. Padahal sebelumnya ia merasa amat lapang. Dia amat rela kunjungan sebulan sekali anak-anaknya. Tetapi setelah kata-kata itu, ia terlibat sering menangis. Dan ini kemudian memperburuk kesehatan dan kondisi badannya. Mari kita refleksikan, apa sih keuntungan yang kita dapatkan ketika kita bertanya dan berkata-kata seperti itu? Apa sih faedahnya mencampuri kehidupan dan urusan orang lain? Mungkin kita punya maksud yang baik, tetapi bisa jadi mengecilkan dunia mereka, membuat mereka tidak lagi berarti, mengkritisi penghasilan dan kondisi keluarga mereka. Tanpa kita sadari, kita akan menjadi agen kerusakan di muka bumi dengan cara ini. Kalau ada bom meledak, cobalah introspeksi diri. Bisa jadi kitalah yang menyalakan sumbunya, meskipun tentu dengan keprihatinan yang luar biasa. Tetapi barangkali oleh karena kita itu menjadi bagian dari problem, karena itu berhentilah jadi manusia nyinyir. Berhentilah jadi manusia yang suka mengadu domba, mengintimidasi, menjadi agen pemecah belah, juga kerusakan sosial. Perkataan yang menyenangkan, kata pengamsal, seperti sarang madu, menyenangkan bagi hati dan bagi tulang-tulang, obat bagi tulang-tulang. Jadi perkataan yang menyenangkan, yang membesarkan hati, yang memberi dukungan, yang tidak negatif, yang tidak mengecilkan, tidak merendahkan, tidak mengintimidasi. Ternyata saudara-saudara, kata yang membangun seperti itu, yang menguatkan, memberdayakan, lebih memberkati. Bukan saja bagi orang lain, malah terutama bagi diri kita sendiri. Karena kita sedang memproduksi hal yang baik, hal yang positif, hal yang dibutuhkan oleh dunia. Karena apa yang kita katakan itu menarik hal yang sama di alam ini. Sampai jumpa dalam perjalanan ziarah berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.